Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-fadata wal istifadah wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita akan lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, dan yang saya pegang kitabnya ini syarahnya yang bernama Muntahasul ala Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Sa'id bin Muhammad Abbadi Al-Haji. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah masih membahas tentang bentuk fisik Rasulullah. Yang terakhir apa? Yang dibahas apa terakhir? Ketika berbicara ada cahaya yang keluar di antara sela-sela gigi mulia beliau. Akan kita lanjutkan membaca kitabnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya mujtami'an ay qawiyul a'dha'i ghairu mustarkhin fil masyi. Rasulullah itu ketika berjalan, maka beliau berjalan terlihat begitu sangat kuat, artinya semangat. Ghairu mustarkhin fil masyi. Rasulullah itu kalau berjalan tidak, kalau istilah orang Jawa itu tidak klewas-klewes. Tahu tidak klewas-klewes? Kayak militer gitu. Jalannya itu terlihat semangat, kuat. Ndak jalannya orang yang males-malesan, kuat. Jalannya sangat kuat. Masya mujtami'an, seakan-akan mengerahkan semua kekuatan untuk berjalan. Jadi terlihat sangat gagah ketika berjalan. Kan ada orang yang jalannya itu taman ya. Tidak semangat. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah ya jalannya seperti itu, semangat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit. Ini juga kalau kita mau mengikuti Rasulullah, beliau itu kalau berjalan tidak noleh-noleh, kecuali dipanggil. Kita ada suara-suara sedikit sudah noleh. Kenapa kok tidak noleh-noleh Rasulullah itu ketika berjalan? Agar hatinya itu tidak terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya. Hatinya itu fokus untuk mengagungkan Allah, fokus untuk memikirkan umat. Jadi Rasulullah itu fokus, tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri, tidak noleh ke belakang. Sama seperti kita sebenarnya kalau lagi jalan, tidak nolehnya karena lagi pegang HP. Kata orang-orang sekarang itu generasi merunduk gitu. Merunduk tapi tidak tawadhu. Ya saya kira seperti itu perlu untuk dihindari, jalan pas pegang HP, kecuali memang benar-benar penting, ini harus segera dibalas atau harus segera dijawab panggilannya, itu tidak masalah. Tapi kalau kita mau mengikuti Rasulullah, kalau berjalan itu sebaiknya tidak usah noleh-noleh. Mau ada apa di kanan, mau ada apa di kiri, tidak perlu noleh. Lam yaltafit. Kalau kita mengikuti Rasulullah, tidak tahu kalau mengikuti yang lain. Mengikuti Rasulullah tidak noleh-noleh kalau jalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu wara'ahu idza masya. Rasulullah itu tidak noleh ke belakang ketika berjalan. Tadi itu alasannya agar hatinya juga tidak gampang terpengaruh oleh kegemerlapan dunia. Yang kedua, hatinya memang benar-benar mengagungkan keagungan Allah. Rasulullah saja tidak noleh-noleh. Dan kita kalau jalan ya seperti itu. Ada apa saja rame-rame langsung noleh. Kecuali
Ya, di sini tidak dijelaskan, kecuali misalkan ada orang jatuh, kecelakaan. Jangan ngamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau jalan tidak boleh noleh-noleh. Itu namanya bukan tidak noleh-noleh, tidak peduli itu namanya. Ya silakan noleh, setelah itu dibantu selama masih bisa membantu. Urusan membantu tidak usah tanya agama. Orang lagi kecelakaan ditabrak, masih tanya, ini agamanya apa? Terus kenapa kalau agamanya bukan Islam? Memangnya tidak boleh nolong? Nolong itu tidak perlu lihat agama. Nolong itu agama Islam maupun selain Islam, kita wajib untuk menolong. Karena kita sebagai manusia punya hak untuk menolong sesama. Wa kana rubbama ta'allaqa rida'uhu bisyajari fala yaltafit hatta yarfa'uhu alaihi. Kadang-kadang Rasulullah itu kalau berjalan sambil pakai ridak seperti ini, kadang-kadang sampai nyangkut ini ridaknya di pohon itu. Dan beliau juga tidak noleh. Ini sebegitu khusyuknya beliau itu. Ini gambaran. Jadi kadang-kadang ridaknya itu nyangkut, mungkin pohonnya itu ada semacam kayak ranting atau durinya begitu. Nyangkut begini. Dan beliau tidak noleh. Terus gimana? Yang angkat itu sahabat-sahabatnya. Cepat sigap. Sahabat-sahabat beliau itu sigap untuk menguasai kondisi yang sedang dialami oleh Rasulullah. Beliau tidak noleh. Itu betapa tenangnya beliau ketika berjalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yatawakka. Rasulullah itu ketika berjalan, ini kita belajar cara berjalannya Rasulullah. Rasulullah itu ketika berjalan ka'annama yatawakka. Enggak ngomong-ngomong, enggak ngobrol. Kalau berjalan itu Rasulullah tidak pernah bicara. Kenapa kalau tidak pernah berbicara? Ya tadi itu hatinya fokus, tidak ngobrol, tidak ngomong. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi masyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan. Rasulullah itu kalau berjalan, orang akan tahu bahwa Rasulullah itu bukan orang yang lemah, bukan orang pemalas. Bisa digambarkan sendiri kan cara berjalannya Rasulullah seperti apa. Beliau terlihat bukan seperti orang yang lemah, bukan seperti pemalas. Jalannya pemalas gimana? Pelan-pelan. Rasulullah itu kalau jalan sat. Gambaran paling gampang itu coba kalau di YouTube cari videonya Habib Umar yang lagi jalan. Coba jalan Habib Umar cepat. Walaupun cepat seperti itu tidak kemudian bertenaga, artinya ngoyo, istilah orang Jawa itu ngoyo. Biasa, tapi beliau cepat. Tidak noleh ke kanan, tidak noleh ke kiri. Lihat jalannya Habib Umar itu seperti itu. Jadi Habib Umar itu mencerminkan Rasulullah itu seperti apa, cara duduknya bagaimana, cara jalannya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Lihat Habib Umar. Itu cara berjalannya seperti itu. Laisa bi'ajizin wala kaslan. Terlihat tidak seperti orang lemah, tidak seperti pemalas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yata'u aqibahu rajulan yaqattun. Rasulullah itu tidak pernah ada dua orang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Kemarin dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu berjalan di belakang para sahabatnya. Tujuannya yang pertama adalah untuk mendidik, memberikan pelajaran, memberikan pendidikan. Ini tidak sama seperti penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, raja-raja itu yang dimana mereka dikawal oleh orang yang ada di belakangnya. Itu bukan sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu walaupun mulia, beliau berjalan di belakang sahabatnya. Dan di sini dijelaskan wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyamshi amamal qaumi. Rasulullah itu tidak suka berjalan di depannya kaumnya, di depannya sahabat-sahabatnya, di depannya jamaahnya, di depannya pengikut-pengikut. Rasulullah tidak suka. Walaupun sebenarnya beliau sangat pantas sekali untuk berjalan di depan.
In kanu salasatan masya bainahum. Kalau Rasulullah itu lagi berjalan 3 orang begitu, kalau misalkan sahabat tidak mau di depan, itu Rasulullah berjalan di antara mereka. Jadi berjalan bareng, sejajar. Berjalan itu bareng. Jalannya itu bareng. Rasulullah tidak mau di depan. Jalannya bareng. Barengnya sejajar. Bareng gitu. Tapi ini jangan dipraktekkan kalau di jalan raya. Karena bisa menyebabkan kecelakaan. Wa in kanu jama'atan, kalau Rasulullah itu lagi berjalan bersama banyak orang, qaddama ba'dhum, maka sebagian sahabat itu ada di belakangnya, sebagian ada di sampingnya, dan Rasulullah tidak di depan, tidak mau di depan. Sebegitu hebatnya ya, anggap tirakatnya Rasulullah untuk umatnya. Coba seandainya, saya jadi mikir, seandainya dulu Rasulullah itu selalu dikawal itu, nanti akan mengajarkan kepada kita sebagai umatnya itu, kita itu harus dikawal kemana-mana. Kita itu orang mulia, seperti itu. Tapi walaupun seperti itu, misalkan di kalangan pesantren itu juga bukan dilarang, misalkan ada santri, ada abdi dalam kiai yang ngikuti dari belakangnya, itu juga tidak bisa dilarang karena mereka tujuannya adalah ingin memuliakan gurunya, ingin memuliakan ustadznya, ingin memuliakan kiainya. Tapi yang penting hati dari kiai itu sendiri tenang, hatinya itu tidak merasa saya ini orang mulia sehingga harus dikawal. Itu hebat kalau beliau-beliau seperti itu, sehingga meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisana alaihi bada'a bil yumna. Ini kita sedikit demi sedikit coba kita ngikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika memakai sandal itu pasti memulai memakai dengan kaki sebelah kanan. Ini kalau tidak dibiasakan susah, benar. Ini kalau tidak dibiasakan susah. Urusan sandal, kita kalau pakai sandal kan pokok asal pakai saja. Coba sesekali kita mikir dulu, saya mau pakai sandal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kanan dulu. Dan bahkan pernah ada orang itu, saya pernah melihat itu, dia itu pakai sandal sebelah kiri dulu, setelah itu dia dilepas lagi kakinya, kemudian pakai sandal lagi kaki sebelah kanan. Itu bagus. Sehingga kalau mindset kita, otak di dalam pikiran kita itu, kalau kita pakai sandal kemudian mendahulukan kaki kanan, kita niatkan mengikuti Rasulullah, pakai sandalnya tidak sama seperti orang yang lain, punya nilai besar karena hatinya nyambung dengan Rasulullah. Sehingga kita akan merasakan betapa hidup kita itu kemana-mana seakan-akan Rasulullah ada di samping kita. Ini langsung dipraktekkan setelah ini. Wa idza khala'a al-yusra. Kalau urusan nyopot sandal itu didahulukan yang sebelah kiri. Ini juga bukan cuma sandal, tapi pakai yang lain pun sama. Misal pakai baju yang ada kancingnya seperti ini. Saya biasakan itu pakai yang dari sebelah kanan dulu. Pokoknya pakai sesuatu, memakai itu bagusnya sebelah kanan dulu. Ya tidak dosa kalau sebelah kiri. Cuma kalau kita ngikuti Rasulullah, sebelah kanan dulu, begini. Baju yang ada kancingnya ya. Kalau baju yang tidak ada kancingnya, yang artinya tidak ada kancingnya dari atas sampai ke bawah, kan langsung dari atas. Kalaupun dari atas pun juga nanti kita coba dahulukan, masukkan tangan sebelah kanan dulu. Setelah itu kemudian tangan sebelah kiri. Nanti ketika ngelepas, kiri dulu kemudian kanan. Pakai sandal seperti itu bagus. Pokoknya kita urusan yang bagus-bagus atau urusan yang mubah itu didahulukan kanan. Urusan yang nyopot atau juga urusan yang istilahnya bukan sesuatu yang mubah atau sesuatu yang tidak pantas, kita memakai anggota yang bagian kiri. Makanya para habaib itu
macam-macam. Ada dan punya banyak alasan. Orang yang gampang menyalahkan karena dia terlalu sedikit ilmunya. Orang gampang menyalahkan itu karena sedikit ilmunya. Orang semakin banyak ilmunya tidak gampang menyalahkan orang. Habaib itu kalau pakai lidah ada yang sebelah kanan. Karena memang Rasulullah suka at-tayamun, suka mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang bagus. Sebagian ada yang sebelah kiri. Kok beda? Wah, itu habaib kok tidak sopan tidak ditaruh sebelah kiri. Ya kita yang tidak tahu alasannya apa. Kira-kira alasannya apa? Coba lihat, kan bisa dilihat di video-video itu. Ada yang ditaruh sebelah kanan, ada yang taruh sebelah kiri. Kalau kanan alasannya sudah jelas. Rasulullah suka mendahulukan yang kanan dalam urusan yang bagus. Kalau yang kiri gimana? Mungkin untuk menjaga hati. Kiri ini posisi hati ini ada di sebelah kiri, dada sebelah kiri, sehingga ketika ridha ini ditaruh di sebelah kiri seperti ini, agar hati ini semakin agak ada tekanan sehingga lebih tenang. Jadi jangan gampang nyalakan itu kok di sebelah kanan itu di sebelah kiri, sama-sama punya alasan. Itu bagus. Jadi Rasulullah ketika memakai sandal itu mendahulukan kaki sebelah kanan, ketika mencopot beliau mendahulukan kaki sebelah kiri. Bukan cuma itu saja, pokoknya yang lain semuanya kanan dulu kalau bisa mulai. Satu contoh di sini disebutkan orang bersisir kanan dulu. Orang pokoknya mau memulai, misalkan kalau perempuan mau bermake up, misalkan pakai celak, kanan dulu, jangan kiri dulu. Pakai lipstick, kanan dulu, jangan langsung tengah. Misalkan kalau laki-laki potong rambut, itu biasanya saya kalau potong rambut kan di tempat pangkas rambut itu saya tidak bisa potong sendiri. Saya biasanya ngomong sebelah kanan dulu. Ini hal yang sepele sebenarnya, hal yang tidak begitu penting sebenarnya. Tapi akan menjadi penting kalau kita niatkan untuk niru Rasulullah. Untuk memulai itu bagusnya sebelah kanan dulu, Begitu juga misalkan kita lagi pakai minyak rambut atau parfum, kanan dulu. Itu bagus. Dan salah satu alasannya di sini disebutkan kenapa kok harus kanan? Kanan itu kan yamin ya. Di anna ashabal yamin ahlul jannah. Ashabul jannah itu istilah lainnya dia disebut ashabul yamin. Makanya kita tafaulan, tabarukan, barangkali dengan kita sering mendahulukan yang kanan, kita termasuk ashabul yamin yang mereka itu ahlul jannah. Begitu. Mau masuk ke tempat-tempat yang bagus, hadir di majelis taklim, kaki kanan dulu. Mau masuk ke masjid, kaki kanan dulu. Keluar, kaki kiri. Masuk rumah juga sama. Pokoknya masuk ke tempat-tempat yang menurut kita bagus, itu kaki kanan dulu. Ini hal yang kalau tidak dibiasakan dari sekarang, ini susah. Padahal kalau kita itu mau membiasakan, kita ini walaupun cuma pakai sandal saja, itu bisa berpahala. Kenapa kok berpahala? Karena hati kita nyambung kepada Rasulullah. Jangan sampai orang yang pernah belajar berbeda, tidak sama, atau sama dengan orang yang tidak pernah belajar. Harus beda. Artinya biar orang itu ada oleh-olehnya ketika pulang. Jangan cuma sekedar hadir dan hadir. Ini perlu untuk dibiasakan. Apalagi contohnya yang mendahulukan kanan dalam hal apa? Makan. Makan itu ya sebelah kanan, pakai kanan. Dan nanti kalau misalkan makan, ya langsung bagian kanan dulu. Dan ini urusan makan ini hal yang penting. Kadang orang-orang itu terlalu gengsi untuk menghabiskan makanan sampai habis. Padahal ini letak keberkahan makanan itu yang semuanya.
ketika sudah dihabiskan. Dan bahkan sunnahnya itu kalau kita makan pakai tangan itu diginikan. Kalau sudah habis dijilati. Cuma orang kadang-kadang gengsi seperti itu. Di warung dijilati dulu, setelah itu baru cuci tangan, tidak apa-apa. Itu akan mendapatkan keberkahan. Jangan langsung cuci tangan sok-sokan, padahal dia itu kayaknya nyesel, ini kayaknya bumbunya enak. Biasa aja. Wa kana yuhibbut tayammuna fi kulli syai'in akhdan wa ata'an. Rasulullah itu memang suka mendahulukan yang kanan dalam segala sesuatu, baik itu memberi maupun mengambil. Beri orang juga seperti ini, ngambil juga pakai tangan kanan. Itu juga kalau tidak diajarkan kepada anak-anak kita itu nanti akan tidak terbiasa. Kalau urusan buang hajat pakai tangan apa? Kiri. Tangan kiri, karena urusan yang sifatnya walaupun tidak dosa tapi tidak pantas, kita pakai tangan yang kiri. Kalau pakai tangan kanan gimana? Ya tidak apa-apa, cuma ya kanan karena sudah sering digunakan untuk makan, ya masa dia itu tega untuk pakai yang sebelah kanan. Jangan-jangan nanti pas waktu makan dia muntah-muntah. Jadi kita biasakan untuk memulai itu mendahulukan yang kanan untuk mengakhiri, memulai dan mengakhiri ya. Mengakhiri mendahulukan sebelah kiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Disebut Abu Hurairah bapaknya kucing karena beliau itu suka sama kucing. Yang waktu itu Abu Hurairah itu menghadap kepada Rasulullah bawa kucing yang sangat lucu. Kemudian ditanya sama Rasulullah, apa itu? Hirrah, kata Abu Hurairah. Kemudian sejak saat itu Rasulullah memanggil Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Makanya kucing ini jangan gampang disakiti. Namanya kucing juga tidak punya akal ya. Kalau misalkan ngambil ikan tidak permisi, ya wajar gitu. Jangan dipukul atau kucing kurang ajar. Sejak kapan kucing tidak kurang ajar? Memang sudah seperti itu. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah kuliah, tidak pernah mondok. Ya pasti tidak pernah permisi kalau mau ngambil ikan. Jangan disakiti kucing, itu termasuk hewan kesayangan para sahabat dan juga termasuk hewan yang dicintai oleh Rasulullah. Saya pernah melihat di YouTube itu ada orang yang begitu tega untuk menyiksa kucing. Jadi kucing itu dia disiram pakai bensin, kemudian setelah itu dibakar. Jadi kucingnya itu lari-lari. Dikira manusia itu harus tega begitu sama hewan. Ya di samping kita punya peri kemanusiaan juga harus punya peri kehewanan. Ya Allah, kok sampai seperti itu? Tidak tahu kalau dalam hukum pidana apakah itu bisa dipidanakan atau tidak. Dan Abu Hurairah itu seorang anak yatim yang tidak punya apa-apa tapi menjadi orang mulia. Sebab apa? Sebab sering bersama Rasulullah. Semua orang itu akan menjadi mulia ketika bersanding dengan Rasulullah, ketika hatinya terhubung dengan Rasulullah. Satu contoh, sahabat Bilal bin Abi Rabah, budak itu, seorang budak. Ya namanya budak, derajatnya itu di bawah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tapi karena Bilal ini di dalam hatinya ada kecintaan yang sangat kuat dengan Rasulullah, Bilal menjadi orang mulia dan bahkan termasuk calon penduduk surga. Dikatakan bahwasanya Bilal itu sandalnya terdengar di surga, itu terdengar sandalnya Bilal. Masya Allah, sandal kita terdengar di sini. Dan sahabat Abu Hurairah ini Islam pada tahun ke-7, pada umur ke-7 tahun, umur 7 tahun, dan sering bersama-sama dengan Rasulullah
beliau meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis dari Rasulullah, termasuk sahabat yang sangat banyak hafalan hadisnya. 5.374 hadis. Sebagian ada 325 hadis itu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu kalau kita bagi. Ada 23 hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada 189 hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang anak yatim yang sangat hebat karena berguru kepada Rasulullah, karena mengabdi kepada Rasulullah. Bukan cuma hebat karena meriwayatkan hadis dari Rasulullah, banyak dari para sahabat juga yang meriwayatkan hadis yang jalurnya lewat Abu Hurairah. Ada sekitar lebih dari 800 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Salah satu di antaranya adalah Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Pamannya Rasulullah. Anaknya pamannya Rasulullah. Kemudian Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada Jabir bin Abdullah, ada Sa'id ibn Musayyib, dan banyak dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis melalui jalur Sayyidina Abu Hurairah. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Apa kata Abu Hurairah? Qala ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah daripada Rasulullah. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah. Karena tidak ada di dunia ini yang paling indah melebihi Rasulullah, tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah itu wafat, ada salah seorang sahabat yang waktu itu lagi di kebun kurma, dikabari oleh putranya, wahai Abah, ini Rasulullah telah wafat. Kemudian sahabat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jika Rasulullah sudah wafat, lebih baik engkau butakan saja mataku, karena setelah ini tidak ada sesuatu yang lebih indah yang bisa aku lihat dibanding Rasulullah. Dan saat itu juga sahabat ini langsung buta. Ada yang berdoa, ya Allah, matikan saja, karena di dunia ini tidak ada yang indah kalau tidak ada Rasulullah. Langsung mati. Dan sahabat-sahabat yang lain termasuk Khulafaur Rasyidin itu juga terpukul dengan wafatnya Rasulullah. Ada yang sampai tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Ada yang sampai lumpuh, tidak bisa jalan. Yang paling besar perasaannya Sayyidina Umar, sampai menghunuskan pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah itu mati akan saya penggal kepalanya. Itu bukan karena apa? Bukan karena tidak terima terhadap takdir, karena saking cintanya kepada Rasulullah. Dan yang bisa mengontrol hatinya dengan begitu sangat tenang itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Ibnul Khattab. Walaupun begitu, Sayyidina Abu Bakar juga kecintanya sangat besar kepada Rasulullah. Dan bahkan dijelaskan dalam satu keterangan bahwasanya saking hebatnya perasaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah itu sampai terdengar itu gejolak hatinya itu sampai berkilo-kilometer itu. Saking hebatnya, kuatnya hubungan hati Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah. Itu mereka merasa kehilangan. Dan bahkan yang paling kehilangan itu Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Seorang budak itu sangat kehilangan. Sampai Sayyidina Bilal ini, semenjak Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal ini tidak mampu untuk tinggal di Madinah. Karena kemana-mana ingat Rasulullah, ke masjid, ini biasanya ada Rasulullah duduk di sini. Kemana? Oh, ini benda yang sering dipegang oleh Rasulullah. Jalan, oh ini jalan yang sering dilewati oleh Rasulullah. Tidak kuat untuk tinggal di Madinah, sehingga akhirnya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah ini pindah ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu Syria. Sudah lama bertahun-tahun sampai akhirnya
Rasulullah datang di mimpinya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, "Wahai Bilal, ma hadzal jafa? Kenapa engkau tega untuk tidak mengunjungi makamku yang ada di Madinah?" Semenjak saat itu Sayyidina Bilal langsung pindah ke Madinah karena dapat instruksi langsung dari kekasihnya Rasulullah. Pada saat sudah berada di Madinah, datanglah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman minta tolong, "Wahai Bilal, aku ini sudah kangen kamu ini adzan sebagaimana kamu adzan pada saat Rasulullah dulu masih hidup. Kami ini kangen mendengar suara adzanmu." Seakan-akan ingin mengembalikan memori yang ada di dalam hati mereka masing-masing. Ini seakan-akan kita bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Bilal bin Abi Rabah? "Saya tidak bisa, saya tidak kuat. Karena pasti saya teringat kepada kekasih saya, kepada Rasul. Saya tidak kuat, tidak mau." Padahal yang memerintahkan Khalifah, Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin, ditolak sama Sayyidina Bilal. Sampai akhirnya yang datang itu Sayyidina Hasan dan Husain, minta kepada Sayyidina Bilal untuk adzan. Apa sikap Sayyidina Bilal? "Kalau aku sudah menolak mereka semuanya, Khulafaur Rasyidin, aku tidak tega untuk menolak ini. Aku nanti akan menjawab apa di hadapan Rasulullah?" Tidak tega untuk menolak Sayyidina Hasan dan Husain ini. Karena mereka itu ketika berhadapan dengan Sayyidina Bilal, Bilal itu teringat wajah Rasulullah. Mereka itu mirip, wajahnya mirip dengan Rasulullah. Sehingga Sayyidina Bilal itu langsung naik ke menara. Dulu kan masih belum ada speaker atau apa, naik ke menara untuk adzan. Kemudian adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi di Madinah saat itu? Semua penduduk Madinah itu semuanya menangis. Kalau pakai istilahnya Habib Ali Jufri, dzajjatil Madinah bil buka. Madinah itu bergetar dengan tangisan adzannya Bilal. Semua penduduk Madinah itu menangis. Kemudian sampai ada yang berkata, apakah Rasulullah itu hidup kembali? Saking kuatnya kecintaan mereka kepada Rasulullah. Mendengar azannya Bilal itu, mereka terbawa suasana hatinya itu. Karena biasanya Bilal itu azan saat Rasulullah masih hidup. Ini kok sekarang azan lagi, apakah Rasulullah hidup kembali? Sehingga sebagian sahabat itu mencari, mana Rasulullah? Biasanya kalau Sayyidina Bilal ini sudah adzan, Rasulullah itu sudah ada di masjid. Ini kok tidak ada? Sampai kemudian pada saat Sayyidina Bilal ini sudah sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal sudah tidak mampu untuk melanjutkan adanya dan Sayyidina Bilal terjatuh. Sayyidina Bilal terjatuh karena dorongan cinta yang sangat kuat kepada manusia paling mulia, yaitu Rasulullah. Rasulullah tidak wafat. Bagaimana kita bisa mengatakan Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal, Rasulullah itu mati? Kenyataannya hati kita bisa hidup dengan menyebut nama Rasulullah. Itu satu tanda bahwa Rasulullah tidak wafat. Jika di dalam Al-Quran disebutkan ada ayat wala taqulu lima yuqtaru fi sabilillahi amwat bal ahya. Allah itu melarang kita untuk mengatakan orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang mati syahid, kita dilarang untuk mengatakan mereka itu mati. Kita lebih berhak untuk mengatakan bahwa Rasulullah tidak mati. Jika sekelas orang-orang mati syahid saja itu Allah melarang kita untuk mengatakan mereka itu amwat bal ahya, maka Rasulullah hidup, kenyataannya masih ada di dalam hati kita masing-masing.
Kita tergerak untuk mempelajari syariat, apa alasannya? Rasulullah masih hidup sehingga bisa menggerakkan hati kita untuk mempelajari ilmu-ilmunya, untuk mempelajari syariat-syariatnya. Makanya tidak heran kalau Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun, seorang pun yang lebih indah daripada Rasulullah. Yakin kalau orang sudah cinta kepada Rasulullah itu, dia akan tidak terpengaruh dengan cinta kepada selainnya. Jika kita cinta kepada orang lain, masih ada kemungkinan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti cinta itu akan disambut oleh Rasulullah. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Sebelum kita mencintai Rasulullah, Rasulullah sudah berabad-abad sudah mencintai kita terlebih dahulu. Masa ada orang tidak cinta kepada Rasulullah? Dengan alasan apa lagi? Sebelum kita cinta, beliau sudah cinta. Masa kita tidak mau membalas cintanya Rasulullah yang pasti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah? Kalau cinta kepada orang lain bisa jadi tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah pasti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.